Ya, kita mulai. Untuk soal yang pertama, kalian bisa lihat di modul ESPS ya. Soal ini saya ambil dari modul ESPS, itu ada di halaman, kalau tidak salah halaman 27 nomor 3. Nah, jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari 2 kali nilai mutlak X plus 1 sama dengan nilai mutlak dari 4X min 2 dengan X1 kurang dari X2, nilai dari X1 dikurangi X2 adalah. Jadi dari persamaan itu kita dapat menemukan dua penyelesaian yang disebut X1 dan X2. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita kerjakan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita coba bersama-sama. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kalikan 2 dengan X plus 1. Jadi sifat distributif ya, kali silang atau kali pelangi, sehingga kita dapatkan ruas kiri nilai mutlak dari 2x plus 2 sama dengan nilai mutlak dari 4x min 2. Ingat, kedua ruas itu bisa kita anggap fx sama dengan gx yang ada di dalam nilai mutlak. Kemudian penyelesaiannya yang pertama ditambah, kemudian yang kedua itu tinggal dikurangi. Nah, untuk yang pertama ini ketemulah nilai x sama dengan 0. Kemudian yang kedua, karena negatif ya, jangan lupa negatif itu dikali silang. Nah, kemudian ketemulah nilainya adalah min 2x plus 4 sama dengan 0. 4-nya kita pindah ruas sehingga menjadi min 2x sama dengan min 4. Nah, otomatis nilai x-nya adalah, ya betul, 2 ya. Kemudian berarti kita sudah dapatkan dua nilai penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut. Tapi di situ dikasih keterangan bahwasanya X1 kurang dari X2. Antara 0 dan 2 itu yang lebih kecil adalah 0, berarti 0 sebagai X1, X2-nya adalah 2. Nah, kita ikuti instruksi soalnya, yaitu X1 dikurangi X2. Berarti X1 itu tadi 0, kemudian dikurangi X2-nya adalah 2, sehingga jawabannya adalah negatif 2. Nah, di opsi pilihannya itu yang pembahasan soal yang berikutnya ada di ESPS halaman 27, masih sama, tetapi di sini kita akan membahas nomor berikutnya, yaitu nomor yang keempat ya. Nah, jadi ditanyakan jika A, B, dan C adalah penyelesaian dari persamaan tersebut, maka nilai dari A plus B plus C adalah. Nah, kita lihat di situ ada dua nilai mutlak tetapi bernilai sama. Jadi mending kita misalkan nilai mutlak itu dengan variabel yang lain. Saran saya, jika di soal persamaan itu digunakan variabel x, berarti kita gunakan variabel yang lain. Di sini saya gunakan variabel a. Kemudian ketika diganti menjadi persamaan kuadrat ya. Ingat kalau persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Jadi yang dikali itu hasilnya 2, yang dijumlah hasilnya min 3, kira-kira berapa? 2 itu kan 2 kali 1 ya, tetapi ketika 2 ditambah 1 itu bukan minus 3 tapi 3, jadi dua-duanya negatif. Nah, kemudian kita faktorkan A min 2 dikali A min 1, betul ya, hasilnya A kuadrat min 3A plus 2 sama dengan 0. Kemudian ketemulah nilai A sama dengan 2 dan nilai A sama dengan 1. Ingat, itu baru nilai A, yang tujuan kita adalah nilai X. Berarti tadi A itu nilai mutlak dari X kuadrat plus 1, jadi nilai mutlak dari X kuadrat plus 1 sama dengan 2, itu artinya bisa diganti dengan X kuadrat plus 1 sama dengan 2 atau X kuadrat plus 1 sama dengan min 2. Nah, ketemulah nilai X yang pertama adalah 1, kemudian selanjutnya min 3. Nah, kenapa sih yang ini tidak memenuhi? Coba ya kalian jawab di kolom komentar. Kemudian untuk A sama dengan 1, kita ganti A-nya menjadi nilai mutlak dari X kuadrat plus 1. Nah, sama dengan tadi, berarti bisa jadi sama dengan 1 atau min 1. Kemudian X kuadrat sama dengan 0. Berarti nilai X yang memenuhi itu berapa? Iya, betul sekali, yaitu 0. Nah, sama halnya dengan yang tadi, untuk X kuadrat sama dengan min 2, kenapa tidak ada hasilnya ya?
Nah, jadi ketemulah nilai yang memenuhi adalah 0 dan 1, tapi di soal tadi disebutkan ada A, B, C. Ingat, kalau akar dari 1 itu tidak hanya 1 ya, lupa tadi ya. Jadi akar dari 1 itu bisa jadi min 1 dikali min 1. Nah, berarti X yang ketiga adalah min 1. Nah, berarti betul ya, ada A, B, dan C. Karena di atas nggak ada keterangan yang lebih kecil itu A atau B kayak gitu ya, jadi langsung saja dijumlahkan. A tambah B tambah C sama dengan min 1 ditambah 1 ditambah 0. Nah, berarti jawabannya juga 0 itu ya, opsi yang C. Kemudian soal yang berikutnya masih di halaman 27 tetapi nomor 7 ya. Jadi di situ disebutkan banyak bilangan bulat yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2A tambah 7 ditambah nilai mutlak dari 2A min 1 sama dengan 8 adalah, ya untuk cara ini karena nilai mutlaknya ada 2 dan berbeda, berarti kita gunakan cara definisi ya, menggunakan pembuat 0. Otomatis di sini pembuat 0-nya ada 2, yaitu 2A plus 7 dan 2A min 1. Kalau 2A plus 7 sama dengan 0, berarti pembuat 0 yang pertama adalah min 7/2, kemudian 2A min 1 sama dengan 0, berarti A sama dengan setengah. Nah, yang kita tuliskan dulu adalah min 7/2 baru setengah. Otomatis akan terbagi 3 daerah, daerah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Seperti itu. Nah, kita harus menguji setiap daerahnya. Nah, daerah yang pertama berarti kurang dari negatif 7/2. Negatif 7/2 itu kan negatif 3,5 ya. Jadi kita boleh misalkan nih angka minus 5 boleh gitu ya. Substitusi kemana? Nah, ke yang pertama dulu. Minus 5 kali 2 tambah 7 itu kan berarti nilainya minus ya. Minus 5 dikali 2 dikurangi 1 juga tetap minus. Jadi 2A plus 7 nanti diubah menjadi negatif dari 2A plus 7. Kemudian yang belakangnya pun sama, ditambah negatif dari 2A min 1. Kemudian kita kali silang, berarti menjadi min 2A min 7 plus ketemu min, berarti minus ya. Minus kali 2A itu min 2A, min kali min 1 adalah plus 1. Berarti min 2A dikurangi 2A itu sama dengan min 4A, min 7 tambah 1 itu minus 6 sama dengan 8. Sehingga min 4A itu sama dengan 14. Seperti itu. Kemudian berarti A sama dengan min 14/4 atau min 7/2 itu ya. Nah, sebenarnya ini memenuhi ya untuk daerah 1, tetapi bukan penyelesaian yang dimaksud oleh soal, karena soal mintanya itu bilangan bulat. Min 14/7 itu bukan bilangan bulat. Apa alasannya? Silakan dijawab lagi di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke daerah yang kedua, yaitu antara min 7/2 dan setengah. Nah, di situ itu ada titik 0, berarti kalau saya sih sukanya nyobanya titik 0 ya. 2 kali 0 tambah 7 itu positif, 2 kali 0 itu 0, kurangi 1 itu minus. Nah, berarti yang 2A itu tetap 2A plus 7, tetapi yang belakang min dalam kurung 2A min 1 sama dengan 8. Berarti 2A plus 7 min 2A plus 1 sama dengan 8. 2A dikurangi 2A itu sudah habis, berarti untuk daerah 3 tidak ada yang memenuhi. Maaf, untuk daerah 2 ya. Kemudian sekarang kita ke daerah 3, coba misal angka 1 saja. 2 kali 1 tambah 7 ya positif, 2 kali 1 kurangi 1 ya positif. Ya, jadi nilai mutlaknya tinggal dihilangkan saja sesuai dengan yang di soal. 2A plus 7 plus 2A min 1 sama dengan 8, berarti 4A plus 6 sama dengan 8, 4A sama dengan 2, berarti A itu 1/2, alias penyelesaian untuk daerah yang ketiga ya, itu memenuhi ya.
Ya, tapi sayang 1/2 ini bukan bilangan bulat ya. Jadi ternyata belum ada bilangan bulat yang memenuhi persamaan tersebut. Next ke soal berikutnya. Kalau soal ini itu ada di modul Ustadzah nomor 16, subbab persamaan nilai mutlak. Nah, di sini kita gunakan sifat saja ya. Jadi min 6 dikali nilai mutlak x min 9 ditambah 4 sama dengan min 14. Nah, berarti 4-nya kita pindah ruas menjadi min 18, kemudian per min 6. Berarti hasilnya adalah nilai mutlak x min 9 itu sama dengan 3 ya. Nah, berarti langkah berikutnya, ingat nilai mutlak dari x min 9 sama dengan 3, berarti bisa kita jumlah atau kalikan. Itu ya, sehingga menjadi x min 9 ditambah 3 sama dengan 0, atau x min 9 dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk yang pertama berarti x ketemulah nilainya 6, kemudian selanjutnya x sama dengan min 12 dulu sama dengan 0, kemudian x itu sama dengan 12. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6 dan 12. Kemudian untuk soal yang B, itu ibarat fx dan gx ya. Karena dikuadratkan, berarti kita dapatkan fx tambah gx sama dengan 0 atau fx min gx sama dengan 0. Sehingga menjadi 2x min 1 ditambah 4x plus 3 sama dengan 0. Berarti 6x plus 2 sama dengan 0, dan ketemulah nilai x-nya adalah min 1/3. Kemudian untuk yang kedua, berarti 2x min 1 dikurangi dalam kurung 4x plus 3 sama dengan 0. Kita kali silang dulu gitu ya, sehingga menjadi 2x min 1 min 4x min 3 sama dengan 0. Ketemulah nilai x-nya adalah min 2. Itu artinya himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan min 1/3.